hati-hati. Sekarang sudah waktunya, karena akhir zaman sudah mendekati. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Ini tidak bohong. Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Tuhan Yesus nggak pernah ingkar janji. Pasti ditepati. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini saudara mensupport dan mendukung pelayanan Pastor Daud, tentunya di media YouTube di channel God Ministry. Ini udah saya tulis semua. Berpikirlah seperti Kristus. Berpikirlah seperti Kristus. Dan ini ayatnya, ini ada begitu rendah hatinya Tuhan Yesus, sampai jenggotnya aja dibuat mainan anak kecil itu Tuhan Yesus nggak marah. Nih, termasuk Umar kan jenggotnya kayak Tuhan Yesus. Jenggotnya Tuhan Yesus dibuat main anak kecil itu nggak marah kok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak gila hormat. Ini agenda saya. Ini catatan saya semua. Yang pertama kali memang saya juga pakai ini. Saya pertama kali juga masih pakai Bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa? Dalam nama Allah aku mengerjakan agenda ini. Makanya ini saya buka. Dan saya pun juga tidak meninggalkan, insya Allah. Karena semua itu harus seizin Allah. Tapi nyatanya semua ini dibarokain. Allah ridho, Allah ikhlas. Ini semua. Ini agenda-agendanya. Ini saya nulis ini udah beberapa kali, judulnya ada. Judul pahala kencana. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berlika-liku jalannya. Di Amsal 28 ayat 6. Ini semua ini hafalan saya. Dan Amsal 11 ayat 24 itu orang yang banyak menabur uangnya dibarokain atau diberkatin oleh Allah, oleh Tuhan. Ada contohnya juga. Apa iya? Kan gembel kalau duitnya itu diambur-amburin. Itu otak manusia. Jadi matematika manusia jauh berbeda dengan matematika Allah. Kalau Allah itu memerintahkan kau harus bayar persembahan, kau harus membayar zakat, infak, sodakoh. Berapa persen? 2,5% itu kalau muslim. Tapi kalau Kristen malah 10%. Nah, itu perbedaan-perbedaannya. Tapi semuanya itu nyata. Tapi kalau pakai matematika manusia, rugi dong. Gua cari uang susah-susah dihambur-hamburin. Gembel. Itu otak manusia. Tapi kalau otaknya Allah jauh berbeda. 1 tambah 1 kata Allah itu 1 juta. Kalau manusia 1 tambah 1 cuma 2. Nah, ini keterangan saya, kuliah saya, siraman rohani saya bisa menjelaskan. Dan semua itu saya alami. Rumah saya kayak begini rupa, saya tidak mengeluh. Saya masih bersyukurlah dalam segala hal. Ini ayat. Dan ayatnya saya sampai kayak gini. 1 Timotius
6 ayat 6. Ibadah apabila disertai dengan rasa cukup, besar manfaat. Baca di 1 Timotius 6 ayat 6. Oh. Itu apa iya? Iya. Makanya jangan rakus. Sekarang ini kalau beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang yang ditangkap polisi, yang curi-curi itu orang gembel-gembel. Sekarang justru orang yang pinter-pinter, yang pakai dasi, pada ditangkapin. Siapa yang nangkepin? KPK. Karena dia nggak ngerti masalah firman Tuhan. Rumahnya udah 5, mobilnya 10. Dia punya kapal pesiar, masih nyolong, masih curi. Curi uang negara, uang rakyat. Siapa yang nangkep? KPK. Nasihat saya untuk lebih waspada, karena apa? Karena sekarang ini sudah akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Bersiap-siaplah, kata bersiap-siaplah. Karena Tuhan Yesus itu datang tanpa diduga-duga. Jadi semua itu lebih baik belajar Alkitabiah, Alkitab. Ini menambahin ilmu, ini mahal harganya. Harganya lebih daripada berjuta-juta, karena ini adalah kekuatan Allah sendiri. Yang mana ayatnya ada di 1 Roma ayat 16. Ini menyatakan kalau ini firman Allah. Jangan main-main, jangan dianggap remeh. Apa remeh? Itu bacaan di Alkitab ya remeh. Jangan engkau meremehkan. Di mana ayatnya? Di Amsal 13 ayat 13. Buka. Jangan sekali-kali meremehkan Alkitab. Ya, ini udah ada semua. Maka itu kata Yeremia 17 ayat 5. Itu lebih terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri maupun kekuatan orang lain. Lantas gimana? Ya Allah. Dijawab oleh Allah, Yeremia 17 tadi ayat 10. Andalkan aku, akan aku berkati. Jadi ini bukan omongan Umar. Siapa yang ngomong? Allah sendiri, Tuhan sendiri. Di sini semua jawabannya. Itulah keterangan saya. Saya hanya sekedar memberikan sedikit wejangan, sedikit nasihat, sedikit pencerahan. Hati-hati, sekarang sudah waktunya, karena akhir zaman sudah mendekati. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Ini tidak bohong. Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Tuhan Yesus nggak pernah ingkar janji. Pasti ditepati. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.